Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih bisa menyapa sahabat Kang Nur ya, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Kang Nur Gendam Putih ya. Dan pada video kali ini sama seperti video yang kemarin atau video yang tadi barusan saya buat, mungkin nanti jadwal uploadnya berbeda ya. Dan kali ini juga masih dalam sesi menjawab pertanyaan dari para subscriber ya, yang masuk di kolom komentar setiap video saya. Nah, pertanyaannya kali ini adalah, Kang, bedanya gendam putih sama pengasihan dari pakar spiritual yang lain itu apa? Ya, jadinya bedanya apa? Ya, bedanya gini sahabat ya, ilmu gendam sama ilmu pengasihan itu sejatinya hampir sama, namun sebenarnya itu juga berbeda gitu. Bedanya apa? Bedanya adalah di laku tirakat gitu. Kalau ilmu gendam itu bisa dikatakan sebagai ilmu spiritual yang khusus ya, sedangkan ilmu pengasihan itu bisa dikatakan sebagai ilmu spiritual yang umum. Artinya apa? Ilmu gendam itu bermanfaat ataupun memiliki tuahnya itu adalah pada tuah-tuah yang khusus, misalkan untuk mempengaruhi seseorang ya, untuk membuat orang tersebut tunduk serta lulus sama kita dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya cara kerja dari sebuah ilmu gendam. Nah, sedangkan kalau ilmu pengasihan itu sendiri ya, ilmu pengasihan lebih ke kinerja umum ya. Artinya umum adalah dia bisa berpengaruh pada diri kita ya, bisa juga berpengaruh pada orang lain. Artinya ilmu pengasihan itu lebih perfectnya adalah membuat diri kita, membuat kepribadian diri kita itu lebih meningkat. Ya, mungkin contoh saja untuk meningkatkan daya tarik, kemudian contoh saja juga untuk meningkatkan karisma, kemudian kewibawaan, serta lain sebagainya. Nah, itu cara kerja dari sebuah ilmu pengasihan. Nah, sedangkan ilmu pengasihan sendiri juga berbeda-beda nih ya. Ilmu pengasihan itu tergolong berbeda-beda ya. Perbedaannya adalah ilmu pengasihan kalau di zaman modern sekarang ini banyak digunakan sebagai suatu metode ilmu yang memang itu nanti dikhususkan untuk pemikat ya, banyak yang digunakan untuk urusan asmara, untuk urusan karir dan lain sebagainya gitu. Itu kerja dari pengasihan. Sedangkan kalau untuk ilmu gendam itu lebih khusus adalah sebagai ilmu untuk mempengaruhi ya, bahkan ilmu yang memang digunakan sebagai daya pengaruh. Makanya kadang banyak orang itu masih menyandingkan antara ilmu gendam sama hipnotis ya, ilmu gendam sama hipnotis. Banyak orang yang menyandingkan kedua hal ini. Sama-sama bisa dibilang sebagai ilmu untuk mempengaruhi alam bawah sadar ya, hanya saja metodenya berbeda dan juga kedua unsur ini juga berbeda ya, aslinya kedua unsur ini berbeda gitu. Nah, sedangkan kalau untuk ilmu pengasihan itu sendiri, banyak dari yang sekarang ini ya, sekarang ini itu banyak sekali digunakan sebagai urusan perihal asmara ya. Tapi tadi Kang Nur bilang ilmu pengasihan itu untuk ilmu yang lebih manfaatnya untuk diri kita, untuk meningkatkan kepribadian diri kita. Memang, tapi kenapa kok bisa mempengaruhi orang lain juga, Kang? Nah, ini yang perlu diketahui adalah ilmu pengasihan itu ibarat sebuah buku ya, sebuah buku ya. Sebuah buku dan ilmu pengasihan itu adalah judul utamanya. Ya, judul utamanya adalah ilmu pengasihan. Nah, di dalam ilmu pengasihan ini banyak sekali ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu-ilmu yang lain ini bisa dikatakan ada isi dari buku ini tadi, begitu ya. Contoh saja adalah ada yang namanya ilmu puter giling, ada yang namanya ilmu pelet kembang kandil, ada yang namanya ilmu pengasihan pemikat, ya, ada yang namanya ilmu semar mesem dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikatakan golongan dari subjudul dari kata kunci ilmu pengasihan. Ya, jadi bisa dipahami ya, sampai sini bisa dipahami ya. Soal ilmu pengasihan ini bisa dikatakan adalah ini sampul buku. Ya, sedangkan ilmu-ilmu yang lain adalah subjudulnya. Begitu ya, mulai dari ilmu puter giling dan lain sebagainya. Nah,
Kenapa bisa berpengaruh seperti itu, Kang? Ya, memang karena yang terkenal pertama kali adalah ilmu pengasihannya. Ya, ilmu puter giling bisa dikatakan ilmu pengasihan. Ilmu semar mesem bisa dikatakan ilmu pengasihan. Ya, karena itu tadi yang dasar utamanya adalah ilmu pengasihannya itu tadi. Begitu, ya. Jadi mungkin sampai sini sudah sedikit paham ya bedanya ilmu gendam sama ilmu pengasihan ya. Kalau ilmu gendam memang suatu ilmu yang murni ya. Ilmu yang murni manfaatnya atau tujuannya adalah untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Ya, cara kerjanya adalah melalui mantra atau doa. Ya, sedangkan ilmu pengasihan lebih umum adalah untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, bisa dari karisma, kewibawaan, daya tarik, pesona, kerezekian dan lain sebagainya. Ya, jadi manfaat ilmu pengasihan itu umum, sedangkan untuk ilmu gendam bisa dikatakan lebih spesialis. Begitu ya. Mungkin sampai sini sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan. Semoga bisa menambah manfaat ya, menambah informasi untuk sahabat Kang Nur yang menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya dan masih banyak lagi pertanyaan yang akan saya jawab pada video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.